Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busa, butiran Sabda Allah Harian, Sabtu 19 April 2025, Hari Sabtu Suci Frigili Paskah. Bacaan Kitab Suci, bacaan epistola dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 3-11. Bacaan Injil, Lukas bab 24 ayat 1-12. Cahaya yang tak pernah padam untuk pesiara pengharapan. Saudari dan saudara yang terkasih, malam ini kita berkumpul dalam kegelapan yang perlahan diterangi cahaya lilin Paskah. Sebuah cahaya yang sederhana namun membawa pesan dahsyat. Kristus telah bangkit. Terang telah mengalahkan gelap. Hidup telah menaklukkan maut. Inilah malam harapan, malam kemenangan, malam yang membelah sejarah manusia menjadi sebelum dan sesudah kebangkitan. Pertanyaan malaikat kepada para perempuan yang datang ke kubur menjadi gemah bagi kita malam ini. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kebangkitan Yesus bukan hanya fakta sejarah yang harus dibuktikan, tetapi peristiwa iman yang harus dialami. Kubur kosong menjadi bukti bahwa maut tidak lagi berkuasa. Namun yang lebih kuat dari bukti adalah kesaksian hati yang percaya bahwa Kristus hidup dan hadir di tengah kita. Peristiwa kebangkitan tidak dimaksudkan untuk sekedar dikenang, tetapi untuk dihidupi. Rasul Paulus dengan lantang menyatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Tetapi karena Kristus sungguh bangkit, kita semua dipanggil untuk bangkit bersamanya menjadi manusia baru. Bukan manusia abu-abu yang hidup dalam kompromi dosa. Bukan manusia keras hati yang menghalalkan segalanya, melainkan manusia yang penuh dengan terang, penuh kasih, kebenaran, dan pengharapan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam terang kebangkitan, kita tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang. Kita harus memilih untuk menjadi saksi, bukan penonton, pembawa cahaya, bukan pengekor gelap. Paskah menuntut transformasi nyata. Bangkit berarti berubah. Dalam tahun jubileum ini, ketika gereja mengajak seluruh umat untuk memperbaharui hidup dalam kerahiman dan pembebasan, kebangkitan Kristus menjadi tanda bahwa harapan selalu tersedia bagi mereka yang mau kembali dan dibaharui. Namun, kebangkitan bukanlah pelarian dari realitas atau pelipur lara sesaat. Justru sebaliknya, iman akan kebangkitan memberi kita keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup dengan harapan, bukan dengan ketakutan. Iman Paskah bukan janji jalan mudah, tetapi kekuatan untuk tetap berdiri teguh, sekalipun didera salib dan jatuh dalam kelemahan. Kristus yang bangkit adalah teman seperjalanan kita, pesiara pertama yang membuka jalan baru dalam gelapnya sejarah manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, pada malam Paskah ini kita merayakan bukan hanya terang lilin yang menyala di gereja, tetapi terang Kristus yang hendaknya menyala dalam hati kita masing-masing. Dunia boleh saja tetap diselimuti ketidakpastian, konflik, krisis moral, dan kegelapan batin. Tetapi seorang pesiara pengharapan tahu bahwa seberkas terang cukup untuk menaklukkan gulita. Itulah tugas kita, menjadi nyala-nyala kecil yang setia bersinar di sekitar kita. Maka marilah kita bangkit, bukan hanya secara rohani, tetapi dalam cara hidup kita, dalam kebaikan yang nyata, kepedulian yang tulus, dan keberanian untuk menjadi saksi di tengah dunia yang sering lupa akan Tuhan. Jangan biarkan Paskah berhenti di altar, di dalam gereja.
bawalah Paskah ke rumah-rumah kita, ke komunitas-komunitas kita, ke tempat-tempat kerja kita. Jadilah manusia Paskah, orang yang tetap berharap, tetap mencinta, tetap memberi, bahkan ketika dunia memilih untuk sebaliknya. Saudari dan saudara yang terkasih, Kristus sungguh telah bangkit. Maka bangkitlah juga kamu yang telah ditebus. Jangan tinggal di kubur kelesuan rohanimu, kubur keputusasaanmu, atau kubur masa lalumu. Bangkit dan hiduplah dalam terang. Karena terang itu tidak pernah padam. Ia menyala dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Marilah kita bersama menyerukan pekik, Haleluya, Kristus bangkit. Haleluya. Petikan butiran sabda Allah hari Sabtu Suci. Paskah bukan sekadar mengenang terang yang menyala di altar atau di dalam gereja, tetapi menghidupi terang yang harus terus menyala di hati kita, di tengah gelapnya dunia di sekitar kita. Kebangkitan Kristus adalah undangan bagi setiap kita untuk keluar dari kubur masa lalu dan melangkah sebagai pesiara pengharapan yang berani mencinta di tengah ketidakpastian. Seberkas terang dari iman yang setia lebih kuat dari kegelapan dunia. Karena Kristus telah bangkit, maka tak ada luka yang tak bisa disembuhkan dan tak ada hidup yang sia-sia. Doa hari Sabtu Suci, bangkit dalam terang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, di tengah gelapnya dunia, Engkau datang sebagai terang yang tak pernah padam. Kubur kosongmu bukan sekadar tanda, tetapi undangan bagi kami untuk bangkit, berubah dan hidup sebagai manusia baru. Teguhkanlah kami menjadi pesiara pengharapan yang tetap mencinta di tengah kebencian, tetap memberi di tengah keegoisan, dan tetap percaya di tengah ketidakpastian. Jangan biarkan terang Paskah hanya bersinar di altar, tetapi nyalakanlah cahaya itu dalam hati kami masing-masing, agar hidup kami menjadi saksimu di rumah-rumah kami, di komunitas, dan di dunia yang merindukan harapan. Ya Kristus yang telah bangkit jaya, kami pun ingin bangkit bersamamu dengan hidup dalam kasih dan berjalan dalam terang-Mu. Kami pekikan seruan ini, Haleluya, untuk terus bersaksi di tengah dunia yang terus menguburkan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kejujuran. Engkaulah sang cahaya yang selalu bersinar, menembus lubuk-lubuk hati kami, dan menerangi jalan-jalan kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita.